Perkenalkan, nama saya Maharani Sana Marsala Hukom, NIM 2043001000002. Jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang salesforce.com. Nah, Salesforce itu apa sih? Salesforce itu perusahaan perangkat lunak yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya itu di San Francisco, di California. Jadi Salesforce ini itu semacam aplikasi atau perangkat lunak berbasis cloud yang menyediakan layanan sistem CRM atau Customer Relationship Management. Itu CRM itu kayak lebih mengutamakan customer-nya gitu, kayak customer service-nya. Nah, pencetus Salesforce ini itu ada Mark Benioff dan Parker Harris. Salesforce ini adalah sebuah grup atau pegawai di perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan produk atau service, yang diutamakan untuk mengunjungi atau menelpon pelanggan dan calon pelanggan secara singkat kayak gitu. Terus kayak menjual tenaga baik manusia juga, strategi bisnis maupun teknologi. Terus penerapan Salesforce itu pada sebuah bisnis untuk mendorong tumbuh pesatnya bisnis tersebut. Jadi kayak buat pembantu dalam suatu bisnisnya orang gitu. Nah, dalam memaksimalkan produktivitas mereka, Salesforce itu selalu memerlukan sebuah software CRM atau disebut Salesforce CRM. Itu yang dibutuhkan Salesforce. Nah, ini itu didirikan oleh mantan eksekutif Oracle Mark Benioff pada tahun 1999. Jadi Benioff ini percaya kalau perangkat lunak itu harus bebas dari instalasi yang merepotkan, masalah pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Jadi dia kayak berinovasi untuk membuat perangkat lunak yang lebih simpel lagi kayak gitu. Nah, visinya itu untuk membuat perangkat lunak lebih mudah dibeli, lebih mudah digunakan, dan lebih demokratis, yaitu kayak tadi itu lebih efisien lah dianggapnya. Nah, dengan pemikiran itu, Benioff itu memimpin perusahaan rintisan bersama Salesforce yang menawarkan software ASA service atau yang singkat SaaS. Nah, ini tadi software as a service atau SaaS, atau yang disebut komputasi awan. Nah, SaaS ini berbeda dari teknologi perangkat lunak yang jadul karena perusahaan itu membayar produk per penggunaan gitu loh, setiap bulan. Jadi kayak tagihan utilitas. Jadi nggak kayak yang perangkat lunak yang jadul yang lama. Ini tuh membayar produknya itu per penggunaan alias per bulan kayak gitu. Terus tugas dan pekerjaan utama Salesforce itu menjual produk atau jasa perusahaan itu sebaik mungkin. Jadi mereka tuh harus sangat paham tentang apa yang sebenarnya pekerjaan Salesforce ini dan bagaimana KPI sales mereka. Jadi dengan dukungan sistem CRM yang tadi itu, Salesforce itu dapat dengan mudah meningkatkan produktivitas bisnis yang menggunakan Salesforce. Jadi itu dapat meningkatkan efisiensi biayanya. Jadi itu kayak kegunaannya Salesforce. Terus produk pertamanya itu memiliki antarmuka penjualan yang sangat ramah pengguna yang mengatur kontak, akun, dan peluang. Jadi perusahaan ini menyambut umpan balik pelanggan dan sebagai hasilnya dapat mengembangkan fitur-fitur baru agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sekarang itu The Sales Cloud itu produk utama Salesforce ini memungkinkan perusahaan melacak prospek, pengubahan perkiraan, berkolaborasi dengan kolega, dan mengakses informasi pelanggan waktu nyata, meningkatkan produktivitas, dan menutup lebih banyak penjualan. Jadi kayak produk barunya ini kayak lebih
meningkatkan penjualan kayak gitu. Nah, selanjutnya Salesforce itu meluncurkan yang tadi The Service Cloud, itu solusi CRM yang mengubah cara perusahaan itu terhubung dengan pelanggan mereka. Jadi produk ini memberi perusahaan tampilan pusat panggilan dari setiap pelanggan dan kemampuan untuk melacak setiap kasus secara individual kayak gitu. Terus pengguna itu juga dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui setiap saluran media dan menyampaikan keluhan. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau ada saran kayak gitu, bisa disampaikan dan menyambungkan percakapan di situs jejaring sosial yang pada akhirnya menghasilkan layanan pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, Salesforce ini menggunakan internet atau cloud yang saya jelaskan tadi itu untuk menghost aplikasi manajemen hubungan pelanggan yang disebut CRM itu tadi. Terus CRM itu dikirimkan langsung ke pelanggan yang dapat mengakses perangkat lunak dari perangkat apapun hanya dengan masuk dari situs web. Jadi dia bisa mengontrol semuanya dari CRM itu tadi. Nah, mereka ini nggak perlu berinvestasi dalam server atau linasi perangkat lunak. Jadi menginstal perangkat lunak atau menyimpan data sendiri, jadi langsung otomatis kayak gitu. Nah, sini slide selanjutnya itu ada kegunaan, ada 2 foto kegunaannya Salesforce. Itu ada Sales Cloud, ada Service Cloud, ada Marketing Cloud, ada Commercial Cloud, ada Health Cloud, ada Analytic Cloud, ada Internet of Things, ada Community Cloud, ada Community Chatter, dan aplikasi cloud. Terus yang gambar selanjutnya itu ya sama aja sih, cuman ini lebih ini buat marketingnya jadi lebih menarik. Yang ada sales, ada service, ada marketing, ada e-commerce, ada aplikasi, analitik, integrasi, employee experience, telebrowsers and reskilling, industries, partner sukses. Terus Salesforce Automation System itu merupakan bagian dari Salesforce Management System. Jadi kayak sebuah informasi yang dipergunakan di bagian pemasaran atau manajemen untuk melakukan otomatisasi penjualan atau fungsi manajemen tenaga penjualan. Nah, menurut proponen ini di 2006, manfaat dari Salesforce Management ini itu untuk meningkatkan performance kinerja dari salesman atau tenaga penjualan. Jadi kayak dia membantu meningkatkan kinerjanya, membantu meningkatkan hasil kerjanya agar lebih memuaskan. Nah, ini pertanyaannya yang nomor 1 itu, mengapa Salesforce.com begitu sukses? Apa yang dilakukan perusahaan dengan baik ketika menciptakan dan memperluas penawaran produknya? Jadi jawabannya itu mereka itu nggak perlu berinvestasi dalam server atau lisensi perangkat lunak. Jadi nggak perlu menginstal perangkat lunak atau menyimpan data sendiri. Jadi dia bisa otomatis kayak gitu. Terus dengan konsepnya yang inovatif ini, Salesforce itu menjungkir balikan industri perangkat lunak dan menciptakan industri bernilai miliaran dolar yang sama sekali baru. Jadi dia itu kayak menciptakan inovasi baru untuk perusahaannya. Itu yang menjadi kunci suksesnya dia. Nah, penggerak pertamanya itu juga merupakan pemimpin pasar dengan pangsa pasar 14%.
Jadi perusahaan itu menghabiskan 7% dari pendapatan untuk penelitian dan pengembangan, dari 53% yang menakjubkan untuk pemasaran itu yang menghasilkan prospek dan pelanggan baru. Jadi komputasi awalnya itu telah menjadi industri yang kompetitif dan berkembang pesat, dihuni oleh pemain besar seperti Oracle, IBM, dan Workday, serta perusahaan khusus yang fokus pada industri tertentu dengan perawatan kesehatan dan perhotelan. Selama bertahun-tahun, jadi kayak Salesforce ini tuh udah menangin banyak penghargaan di produk layanannya kayak gitu. Jadi Forbes-nya itu menempatkan perusahaan ini sebagai perusahaan yang paling inovatif di dunia dari 2011 hingga 2014 dengan penjualannya 3 miliar US dollar. Terus perusahaannya itu juga berkembang ke 16 bahasa yang berbeda. Jadi dia juga mempunyai 100.000 pelanggan dan lebih dari 2,1 juta pelanggan kayak gitu. Makanya dia bisa sukses hingga 2014. Mungkin sekarang masih, cuman ini datanya hingga 2014 gitu. Yang nomor 2 pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi Salesforce dalam waktu dekat? Salesforce menghadapi tantangan yang lumayan signifikan, seperti harus terus berkembang dan memperbaiki bisnisnya. Soalnya dia kan kayak berinovasi, dia suksesnya kan gara-gara berinovasi. Jadi mungkin tantangannya itu dia harus kedepannya itu harus lebih punya inovasi yang baru-baru lagi kayak gitu. Dia harus lebih berkembang lagi dari sebelumnya kalau mau bisnisnya itu tetap stabil, nggak turun gitu. Jadi the challenge comes pertama dari persaingan yang meningkat, baik dari pemimpin industri tradisional dan penantang baru itu berharap untuk meniru keberhasilan Salesforce. Jadi Microsoft, SAP, dan Oracle itu telah digulirkan versi berbasis langganan untuk CRM mereka. Nah, di challenge comes pertama di persaingan meningkat itu baik dari pemimpin industri tradisional dan penantang baru berharap untuk meniru keberhasilannya Salesforce. Kayak Microsoft, SAP, dan Oracle itu telah digulirkan versi berbasis langganan dari CRM-nya Salesforce kayak gitu. Jadi mereka itu menanggapi Salesforce. Pesaing yang lebih kecil seperti Salesboom dan sekarang juga membuat beberapa terobosan terhadap risiko pangsa pasar Salesforce. Jadi Salesforce juga punya pesaing kayak gitu, meskipun dia yang paling inovatif tapi dia juga punya pesaing tetap. Terus yang nomor 3, produk dan layanan lain apa yang mungkin dimiliki Salesforce untuk menawarkan selanjutnya, mengapa? Jadi nomor 3 itu kita beralih lagi ke kategori platform as a service atau PaaS yang tadi itu, dengan peluncuran force.com. Nah, jadi karena adanya PaaS tadi itu, dia meluncurkan baru. Nah, itu dia tuh memberi pelanggan alat untuk membangun aplikasi mereka sendiri dari Salesforce. Jadi daripada memasuk aplikasi yang sudah dibuat, kayak misalnya di sebuah universitas mungkin mengembangkan satu aplikasi buat badan mahasiswa yang mencakup peta kampus, rute bus, dan acara sekolah, sementara toko pakaian dapat menyesuaikan diskon penjualan dan penawaran produk untuk setiap pelanggan berdasarkan pola pembelian sebelumnya. Nah,
Di tahun 2014 itu lebih dari 4 juta pelanggan telah membuat aplikasi mereka sendiri menggunakan platform Force.com. Nah, itu tadi. Jadi dia kayak bisa dia menggunakan Force.com tadi itu sebagai alatnya untuk perusahaan-perusahaan lain. Jadi tanpa menggunakan jasanya Salesforce, cuman dia menggunakan alatnya. Jadi tinggal diatur sesuai kebutuhan perusahaannya tersebut. Nah, penggerak pertama Salesforce.com ini juga merupakan pemimpin besar dengan pangsa pasar 14%. Perusahaan menghabiskan 7% dari pendapatan untuk penelitian dan pengembangan, dan 53% yang menakjubkan untuk pemasaran. Itu membantu menghasilkan prospek dan pelanggan baru. Jadi komputasi awan itu lebih menjadi industri yang kompetitif dan berkembang pesat, dihuni oleh pemain besar seperti Oracle, IBM, dan Workday yang tadi saya sebutkan, serta perusahaan khusus yang fokus pada industri tertentu seperti perawatan kesehatan dan perhotelan. Selama bertahun-tahun, Salesforce ini memenangkan banyak penghargaan untuk produk dan layanannya. Forbes itu menempatkan sebagai perusahaan paling inovatif di dunia dari 2011 hingga 2014. Itu nyambung sama yang pertanyaan nomor 1, alasan kesuksesannya Salesforce, yaitu gara-gara dia juga meluncurkan yang terbaru ini, Force.com, untuk menjadi sebagai alatnya kayak gitu. Sekian, terima kasih.